Sean Combs berdiri di meja pembelaan. Salah satu hal tersulit bagi saya adalah harus diam tanpa bisa menyatakan penyesalan atas tindakan saya. Jadi ini dia yang berbicara. Saya tidak menganggap itu enteng. Saya ingin meminta maaf kepada Cassie Ventura dan keluarganya. Joe, itu adalah pernyataan pertama yang kami dengar dari Sean Combs di pengadilan terbuka hari ini, setidaknya terkait permintaan maaf. Ya, dan kamu tahu rasanya seperti saya berdiri di sini berkata, oke, ayo lanjutkan, apalagi kan? Kamu tahu? Dia bilang, terus terang, apa yang diharapkan untuk dikatakan? Dan itu menarik dengan apa yang kamu maksudkan. Dia tampaknya meminta maaf secara tertulis, bahkan kadang untuk hal-hal yang tidak terbukti salah. Namun kami sedang berdiskusi panjang lebar untuk memastikan tindakan yang sudah dibebaskan tidak dimasukkan. Jadi kamu paham maksudku. Kamu mengalami berbagai dinamika yang menarik untuk dilihat arahnya dan seberapa meyakinkan. Dia muncul dan bisakah dia terlihat seolah-olah ini bukan tentang dirinya? Bisakah dia terlihat seolah-olah itu bukan dia yang narsis? Dan bisakah dia terlihat seperti itu? Mengerti di mata hakim, di mata publik, kenapa? Mungkin dia pantas mendapat hukuman lebih lama, tapi saya mohon kepada Yang Mulia agar saya diberi hukuman lebih ringan. Inilah alasannya. Apakah ada pengakuan bahwa Anda tidak masuk akal melakukan ini? Dia tak akan menyerah karena mereka ingin mempertahankan isu yang bisa dibandingkan. Namun bagaimana dia bisa tampil optimal demi memaksimalkan peluangnya? Berikutnya, dia bilang, saya minta maaf pada Jane karena melibatkanmu dalam kekacauan saya. Saya minta maaf kepada seluruh korban kekerasan dalam rumah tangga. Ingat, dia belum didakwa atas kekerasan dalam rumah tangga. Dia juga tidak dinyatakan bersalah atas kekerasan dalam rumah tangga. Saya sadar video dia memukuli Cassie Ventura membuat banyak orang terpancing. Saya sakit karena obat-obatan, saya butuh bantuan, tapi saya tidak mendapatkan bantuan. Oke, jadi biar saya jelaskan ini secara langsung. Serena? Jadi sekarang dia sudah meminta maaf lagi kepada Cassie dan Jen. Bukan karena membawa mereka untuk kerja seks, tapi karena menyakiti mereka dalam kekerasan dalam rumah tangga. Dia berkata, iman saya mengajarkan kebenaran. Saya bukan luar biasa, hanya manusia biasa yang berusaha sebaik mungkin. Saya kehilangan kebebasan, kesempatan membesarkan anak-anak, mendampingi ibu, dan semua usaha saya. Sekarang, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Karena ini benar-benar pertama kalinya dia punya kesempatan secara substansial untuk memberikan komentar tentang hal ini. Ya, dan saya benar-benar setuju dengan kalian berdua bahwa dia sangat spesifik tentang apa yang dia minta maafkan, dan dia memang harus begitu. Benar, dia ingin menunjukkan penyesalan tanpa benar-benar mengakui beberapa hal. Lihat, inilah kesempatan dan saat di mana seorang terdakwa yang telah dinyatakan bersalah berlutut dan memohon belas kasihan. Apakah seorang hakim sudah terlalu apatis untuk benar-benar mempercayainya, yang mana saya tidak akan menyalahkannya, itu masih harus dilihat, bukan? Sangat mudah menyesal sekarang dan mengucapkan apa yang dia katakan setelah dinyatakan bersalah. Saya ingin menegaskan bahwa setiap orang berhak diadili. Ya, saya juga tidak langsung menilai dia. Membawa kasus ini ke pengadilan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menyalahkannya, dan tidak seharusnya dianggap sebagai tanda bahwa dia tidak menyesal. Tapi di sisi lain, disinilah dia telah mencoba melawan semua tuduhan dan baru sekarang mengakui adanya masalah apapun. Jadi saya rasa seorang hakim tidak akan terlalu terpengaruh oleh permintaan maaf terbaru ini, sama seperti terdakwa lainnya. Saya ingin memberitahu, baterai saya hampir habis dan saya tidak mendengar bagian terakhir. SIRINA. Kami akan berusaha memperbaiki ini, tapi saya ingin memberikan kabar terbaru kepada semua orang. Jadi, Sean Combs bilang dia sangat membenci dirinya sendiri saat ini. Saya sudah benar-benar hancur. Saya ingin meminta maaf kepada 7 anak saya. Saya sangat menyesal, kalian pantas mendapatkan yang lebih baik. Kepada ibu saya, ibu telah mengajari saya lebih baik. Sierra, saya datang kepadamu sebagai seseorang yang telah mengikuti kasus ini sejak awal. Apa yang kamu tangkap dari apa yang dia katakan? Ini hari penghakiman bagi Sean P. Diddy Combs. Sesuatu yang sebelumnya kami hipotesiskan sebelum akhirnya mendengarnya. Kata-kata yang dia ucapkan adalah bahwa dia mungkin pada kenyataannya akan menunjukkan para korban dalam kasus ini dan meminta maaf. Maksud saya yakin kita baru saja membicarakan hal itu beberapa menit yang lalu dan sekarang dia benar-benar melakukannya. Pertanyaan saya dari semua ini, saya sangat ingin tahu pernyataan Elizabeth Milner saat dia keluar nanti. Karena saat ini dia sedang berada di gedung pengadilan, jadi dia ada di sana menonton. P. Diddy,
Saat dia mengucapkan kata-kata abadi ini, saya ingin tahu perasaannya tentang semua ini. Kita bisa membaca kata-katanya. Aku minta maaf pada Cassie, Jane, anak-anakku, dan ibuku. Kau telah mengajariku hal yang lebih baik. Aku telah menghancurkan segalanya. Tapi bagaimana perasaannya? Apakah itu hanya sekadar kata-kata? Apakah wajahnya benar-benar tanpa ekspresi atau dia menangis? Apakah dia sedih? Dan menurutku semua hal ini adalah sesuatu yang akan diperhatikan oleh Hakim Arun Submarinian karena memang itulah intinya. Benarkah dia menyesal? Apakah dia sungguh merasa bersalah atas semua perbuatannya? Sekarang dia sudah dinyatakan bersalah karena membawa orang untuk prostitusi. Bagaimana menurutmu, Jesse? Kita hanya mendengar permintaan maaf untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, belum untuk semuanya. Dan maksudku, aku rasa Didi mungkin akan berbicara lebih lama karena ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menanggapi semua tuduhan ini. Tapi aku ingin tahu emosi di balik semua itu. Itu poin yang bagus dan jelas itu sesuatu yang Elizabeth Milner pasti tahu karena dia ada di dalam sana, dia bisa mendengarnya sendiri. Tapi kalau kita memperhatikan ini, kalau kita memperhatikan itu, dia tidak secara langsung membahas kejahatan federal yang dia dihukum bersalah. Kamu tahu, Hakim Subramanian juga akan mengatakan hal yang sama, katanya. Saya mengecewakan komunitas, ingin buktikan kami bisa atasi masalah sendiri. Saya tersesat, bukan orang jahat. Saya minta maaf kepada komunitas, saya kecewakan kalian. Orang bisa berubah, saya sudah berubah. Joe pun melanjutkan, kadang kamu harus melewati pengalaman hidup. Saya tak bisa ubah masa lalu, tapi masa depan bisa saya ubah. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk memberi belas kasihan agar saya bisa menjadi seorang ayah lagi, menjadi seorang anak lagi, menjadi pemimpin di komunitas saya lagi, dan mendapatkan bantuan yang saya butuhkan sekarang. Joe, lihat, kita mengkritisi bagian-bagian dari hal ini dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang kemanusiaan. Apakah, Hakim, bisa diyakinkan bahwa ini adalah seseorang yang benar-benar sudah belajar dari kesalahannya? Itu bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan. Bahwa dia tidak dinyatakan bersalah atas pemerasan dan perdagangan seks. Walau membawa orang untuk prostitusi adalah kejahatan serius. Ada unsur kekerasan dan narkoba yang terlibat. Dan ini terjadi berulang kali. Bahwa mungkin dia seharusnya tidak perlu menghabiskan sebagian besar hidupnya sekarang di penjara. Ini yang saya katakan dengan risiko terdengar seperti saya sedang menyerang Didi, dan ini bukan hari untuk menyerang Didi bagi saya. Ya, jika dia belajar dari kesalahannya selama 14 bulan, dia akan lebih baik dalam 2-3 tahun. Jadi maksudnya adalah pasti ada alasan lain. Selain dia belajar dari kesalahannya, itu memang bagian dari alasannya, tapi ada hal lain di luar itu. Agar dia bisa dibebaskan lebih cepat, dan itu bisa menjadi kekuatan kebaikan yang bisa dia lakukan. Saya tidak mau meremehkan itu, saya tidak mau meremehkan fakta bahwa dia cerdas, kreatif, dan punya platform besar. Semua orang menanti langkah berikutnya. Jadi ini tuh seharusnya menjadi alasan lebih untuk membiarkan dia keluar lebih awal. Karena sekali lagi, dia tahu bagaimana cara untuk sukses. Di semua bidang ini katanya karena dia kehilangan ayahnya, itu membuat dia lebih mungkin menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau sejenisnya. Dia sudah mengatasi banyak rintangan, jadi alasan itu tidak masuk akal. Jadi pasti ini tentang kemampuannya melakukan sesuatu yang mungkin hampir tidak bisa dilakukan orang lain, mengingat situasinya. Saya tidak akan meremehkan pengaruhnya dan bagaimana hakim menilainya, tapi itu harus jadi faktor utama melebihi sekadar belajar dari pelajaran tersebut. Dia hanya berkata, saya tidak ingin mengecewakan Tuhan. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri saya sendiri. Saya tahu, saya tidak akan pernah menyakiti orang lain lagi. Saya bersedia mematuhi semua persyaratan. Saya membagikan cerita saya bukanlah upaya untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Kisah ini tragis. Jika Yang Mulia memberi saya kesempatan untuk membagikan cerita saya, ini akan memberikan dampak positif. Terima kasih kepada Dewan Juri. Yang Mulia memberi kepercayaan pada Dewan Juri bahwa saya tak perlu bersaksi. Mereka telah mengorbankan 8 minggu. Saya berterima kasih kepada mereka, saya berterima kasih, saya rasa saya berterima kasih kepada mereka atas putusan tidak bersalah. Serena, kembali ke Anda. Apa pendapat Anda tentang ini? Begini, Sean Diddy Combs selalu punya wadah untuk menceritakan kisahnya. Dia tidak perlu dihukum atas kejahatan keji untuk bisa menginspirasi orang dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Menurutku sangat disayangkan seseorang yang berasal dari latar belakang yang sulit dan penuh masalah, tapi mampu mengejar mimpinya dan berhasil mencapainya.
Lalu dia berbalik dan menggunakan itu untuk memanipulasi orang, menyakiti orang-orang yang sangat rentan terhadapnya. Dan dia menggunakan kekuatannya untuk hal yang buruk. Mungkin dia melakukan beberapa hal baik dan anak-anaknya mencintainya, itu benar. Tapi ada banyak sekali narapidana yang punya anak-anak yang tidak bersalah dan akan selalu tidak bersalah menunggu ayah atau ibu pulang. Dia bukan satu-satunya yang mengalami ini. Yang membuat Sean Combs berbeda adalah dia tumbuh dari situasi yang sangat buruk. Dan alih-alih menggunakan itu untuk memperbaiki komunitasnya dan orang-orang di sekitarnya, dia justru memanfaatkan mereka dan akhirnya melakukan kejahatan keji terhadap perempuan-perempuan dalam hidupnya. Jadi saya tidak tahu apakah hal itu akan terdengar baik di hadapan hakim karena sekarang dia menceritakan kisahnya dengan cara seperti ini. Mungkin dia mendengarkan kita, Sarah tahu apa yang dia bilang barusan? Saya bertanggung jawab atas vonis undang-undang pria yang saya terima. Mereka ingin Anda menjadikan saya contoh. Saya ingin Anda memikirkan apa yang bisa dilakukan seseorang. Jika mereka mendapat kesempatan lagi, pertimbangkanlah anak-anak yang indah yang telah berbicara untuk saya sekali lagi. Saya dan Anda pernah mendengar pernyataan terdakwa saat dijatuhi hukuman. Terkadang tidak berdampak, kadang mereka bilang, juri salah atau mereka tidak bersalah. Kadang kata-kata mereka terasa hampa. Sean Combs baru saja nge-rap, bilang tak peduli omongan orang. Dia minta maaf dan berterima kasih pada Yang Mulia. Saya penasaran, dari sudut pandang Anda, apakah yang satu ini terasa berbeda bagi Anda? Sierra, apakah ini berbeda? Menurut saya ini memang berbeda. Baru beberapa menit lalu kita bilang, oke, kita belum dengar soal undang-undang MAN atau transportasi untuk prostitusi. Kita yakin Hakim Arun Semeranian memperhatikan hal ini. Jadi sepertinya ini mungkin merupakan langkah strategis dari P. Diddy untuk menyebutkan ini dan langsung dari awal mengatakan, hey, saya minta maaf kepada Cassie, Jane, dan lain-lain, semua orang yang telah dia sakiti dan bagaimana caranya. Lalu dia membicarakan keluarganya dan kini keyakinannya di sini. Dan aku memang harus bertanya-tanya apakah mungkin dia sudah membicarakannya dan mendiskusikannya dengan pengacara pembelanya. Ini yang kupikirkan untuk kukatakan. Menurutmu apa yang sebaiknya dimasukkan dan ditinggalkan? Semua hal seperti itu menurutku menarik bahwa dia berkata ini bukan semacam skema apapun. Di sini supaya aku mendapat hukuman yang lebih ringan. Jadikan aku contoh karena aku mampu melanjutkan hidup dan membagikan kisahku. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan Serena. P. Diddy adalah figur publik, ia tak perlu dihukum atas kejahatan seperti ini untuk menceritakan kisahnya. Maksudku kita sudah melihat banyak selebriti lain yang mengalami kecanduan atau hal-hal seperti itu tanpa harus dihukum, dan kemudian menunjukkan perubahan positif sebagai panutan. Jadi menurutku ini menarik, tapi aku memang merasa ini strategis. Dia menyebutkan undang-undang pria itu. Oke, Serena, apa yang kamu bilang padaku tadi sebelum pergi? Dia mungkin akan mengubah pendapatnya, dia mungkin akan istirahat, kata hakim. Mari kita istirahat 5 menit, 5 menit. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Seberapa banyak jurisprudensi yang bisa? Wah, 5 menit itu waktu yang pas untuk menunjukkan keseriusanmu. Namun waktunya belum cukup untuk mengganti kata-kata yang telah kamu siapkan. Aku rasa dia tidak akan mengubah apa yang ingin dia katakan saat pertama kali memulai sesi hari ini. Menurutku, jelas dia ingin memberi semua orang waktu istirahat. Dia ingin terlihat bahwa dia memperhatikan semua yang telah disampaikan hari ini. Menurutku ini 5 menit saja tidak cukup untuk mengubah apa yang sudah dia rencanakan untuk dikatakan. Apakah itu karena, dan kalau kamu setuju Joe, apakah begitu? Karena apa yang dikatakan Sean Combs sangat mirip dengan apa yang dia tulis di surat itu. Itu tidak mengubah narasinya sama sekali. Mungkin akan berbeda jika mendengarnya langsung dari Sean Combs sendiri. Ada kemungkinan variasi? Saya bertanggung jawab atas vonis undang-undang MAN. Tapi jika setuju dengan Serena, bagaimana menurutmu? Sebenarnya, secara substansi itu tak jauh beda dari yang dibacakan hakim dalam surat itu. Ya, dan menurutku dia akan lebih cenderung terpengaruh oleh surat-surat dari orang lain serta pedoman hukuman dan hal-hal yang sudah ada. Pertanyaannya seberapa jauh dia akan mengubah keputusan itu. Dia juga harus mempertimbangkan apa yang dikatakan hari ini. Aku rasa aku sudah bilang itu tadi. Tapi kau tahu, dia mungkin sudah punya gambaran tentang apa yang akan dia lakukan, dan P. Diddy juga dirinya sendiri. Mungkin dia condong ke hakim, condong untuk melakukan apapun yang akan dia lakukan. Ada pertanyaan apakah dia bisa menggesernya ke satu arah dengan apa yang akan dia katakan. Menurut saya dia sudah tahu tujuannya.
Dan saya pikir mempertimbangkan apa yang akan dikatakan orang lain itu mungkin sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting. Jadi Saya rasa tidak masalah. Hakim akan bertanya pendapat Anda. JISSIWIBIR. Saya rasa tidak. Saya rasa hakim tidak tertarik dengan apa yang akan saya katakan. Apa yang kita prediksi terkait hukuman di sini sekarang, mengingat kita mungkin hanya tinggal beberapa menit lagi? Kita sudah meliput ini sepanjang hari, Sierra. Kita sudah meliputnya selama berbulan-bulan. Saya mulai dengan kamu. Apa perkiraan hukuman untuk Sean Diddy Combs setelah terbukti bersalah atas 2 pelanggaran Undang-Undang MAN? Saya rasa seperti yang dikatakan Serena, Hakim Arun Samaranian sudah datang dengan pemikiran tentang hukuman seperti apa yang dia inginkan. Dia akan mempertimbangkannya selama 5 menit ke depan. Tapi kalau kamu tanya saya, prediksi saya masih di kisaran 5-7 tahun. Saya rasa dia tidak akan memilih hukuman ringan. Apa keinginan pihak pembela? Hukuman 14 bulan itu saya rasa tidak akan selama yang diharapkan oleh jaksa penuntut. Dengan 11 tahun waktu yang sangat lama,